Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maslina, NIM saya 0614 1182025014 dari Universitas Unsri FK PG PAUD Angkatan 2020 dengan mata kuliah Sejarah dan Pengembangan Pendidikan yang diempuh oleh Ibu Drasri Sumarni MPD dan Ibu Mayumi Rantina MPD. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Sejarah pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Pendidikan pada masa Orde Lama diawali sejak proklamasi kemerdekaan berlandasi Pancasila yang merupakan falsafah negara, meskipun baru tahap penentuan saja sebab belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada setiap pelajaran, senada dengan dinamika perjalanan sejarah bangsa pasca proklamasi sampai sekarang. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama ini dapat dilihat dengan pembagian kurun waktu ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting yang tonggak sejarah, yaitu periode 1945 sampai dengan 1950 dan periode 1950 sampai dengan 1966. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah banyak mengalami perubahan-perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 sampai dengan 2013. Perubahan-perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan impact dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab kurikulum tersebut sebagai perangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang berikutnya, kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Di Indonesia merdeka dari tangan penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945, negara yang baru lahir ini memproklamasikan diri sebagai dasar Pancasila. Presiden yang pertama di Indonesia adalah Ir Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini yang terentang antara tahun 1945 hingga 1966 yang disebut sebagai Orde Lama, untuk memberdayakannya dengan orde-orde selanjutnya yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam konteks kajian kebijakan pemerintahan pada masa Orde Lama di bidang pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendidikan yang bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang bersifat dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dan pendidikan madrasah. Selanjutnya, tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Lama yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama senada dengan lika-liku perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia.
sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, maka sejarah pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat dengan pembagian kurun waktu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang penting. Adapun sistem pendidikan pada periode yang pertama, periode 1945 sampai 1950, sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tingkat pencapaian pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Yang pertama yaitu pendidikan rendah, pendidikan guru, dan pendidikan umum, pendidikan kejurusan, pendidikan teknik, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan tinggi republik dan pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Yang kedua, pendidikan pada tahun 1950 sampai 1966. Pada periode ini sebagai dimana yang kita ketahui sesudah KMB pada 1949 terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran di dalam Undang-Undang RIS dimulai pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1950. Republik Indonesia diantaranya yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, memiliki pengajaran yang akan diikuti dengan bebas. Yang ketiga, mengajar adalah bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.